Baik, maaf ya ada kesalahan teknis. Kita kembali ke sini nak. Nanti rekaman pembelajaran hari ini Ibu bagikan ke teman kalian yang ada di rumah. Harusnya Ibu melakukan pembelajaran di sini dan melakukan Zoom agar teman-teman kalian juga mendapatkan hal yang sama seperti kalian di sini. Tapi ada kendala teknis. Dari tadi Ibu buka Zoom-nya tidak bisa. Baik, anak-anak sekalian. Syu'abul secara bahasa artinya cabang-cabang. Kalau secara istilah atau lebih jelasnya adalah unsur-unsur yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang jika dia lakukan akan meningkatkan keimanannya, dan jika dia tinggalkan maka akan mengurangi kualitas keimanannya. Ibu ulangi, syu'abul itu adalah unsur-unsur yang harus dan wajib dilakukan oleh seorang muslim yang jika dia lakukan, dia laksanakan, maka akan meningkatkan kualitas keimanannya. Tapi jika dia tinggalkan, maka akan mengurangi kualitas keimanannya, bahkan bisa tergolong kepada kafir. Ya, tergolong kepada kufur mengingkari, bisa tergolong kepada kafir. Jika dia ingkari, dia tidak lakukan, maka dia termasuk orang yang kafir karena sudah kufur, karena sudah mengingkarinya. Gitu. Baik. Iman berasal dari kata bahasa Arab. Iman ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia, berasal dari amanah yu'minu imanan, yang artinya kalau secara bahasa percaya, meyakini, mengakui, membenarkan, ketetapan. Ya, itulah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, pengertian iman secara istilah pengertian iman ma'rifatun bil, silakan dilihat di hadis halaman 38 kalau Ibu tidak salah. Ma'rifatun bil qalb, iqrarun bil lisan, kemudian amalun bil arkan. Betul. Sudah kalian catat ya ini ya? Sudah ada dicatat? Baik, inilah pengertian iman secara istilah. Atau lebih jelasnya, pengertian iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Sehingga cabang-cabang keimanan itu berada di 3 ranah. 3 ranah dimensi ada di hati yang meliputi niat dan akidah, keyakinan. Kedua, berada di lisan. Ketiga, berada di perbuatan di anggota badan. Nah, cabang keimanan yang ada di hati ada berapa cabang? 30 cabang. Ya, betul. 30 cabang. Apa saja itu? Banyak ya? Banyak. Nah, sebenarnya anak-anakku sekalian, dalam
sebuah hadis dijelaskan bahwa cabang-cabang keimanan itu lebih dari 77 cabang. Akan tetapi ulama menjelaskan bahwa setidaknya 77 cabang keimanan yang harus kita lakukan, yang harus kita yakini gitu. Nah, ada 30 cabang di sini. Ada amalan-amalan yang harus yang dikuatkan dari hati. Iman kepada Allah harus dikuatkan dari hati. Jadi bukan dari lisan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, ikhlas, sabar, tawadu. Letaknya di sini. Tawakal, mencintai dan membenci karena Allah. Zuhud di sini, Nak. Bukan di lisan, tapi di hati. Ya. Tawadu, rendah hati, tawakal, berharap kepada Allah. Nah, di sini ya itu yang harus dikuatkan. Baik. Lisan. Ada berapa cabang? 7 cabang. 7 cabang. Apa saja amalan yang harus dilakukan oleh lisan? Berkata-kata yang baik. Nah itu, anak-anakku sekalian, ini di lisan ini. Jadi kalau seorang muslim itu, seorang yang beriman itu terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Yoga, kalau misalnya yoga bersih, apa sih yang yoga ucapin? Yogi, maaf yoga. Yogi kalau bersin apa yang yogi ucapin? Iya, kalau bersin. Siapa namanya, Nak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Siapa namanya? Rifki. Siapa? Rifki. Rifki. Ya. Baik. Nah, Yogi kalau bersin bacanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rifki ketika mendengarkan Yogi mengucapkan hamdalah karena dia bersin, apa yang diucapkan? Gimana balasannya? Gimana balasan ucapannya? Nggak ada di buku Ki. Yarhamu kaulah. Kemudian karena sudah didoakan oleh Rifki, maka dibalas lagi oleh Yogi. Apa? Yahdikumullah. Nah, itu termasuk kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu. Ya, ketika masuk ke dalam ruangan terbiasa untuk mengucapkan salam. Ketika bertemu terbiasa untuk mengucapkan salam. Nah, itu kalimat-kalimat yang baik. Gitu. Bernasihat, kalimat yang baik. Melihat ciptaan Allah yang luar biasa sehingga kita takjub akan ciptaan Allah. Mengucapkan Masya Allah. Gitu. Ya, ketika kita melakukan dosa, istighfar. Nah, itu kalimat-kalimat yang baik, ya. Terbiasalah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik gitu. Ketika kita hilaf, lupa, astagfirullahaladzim. Dibiasakan. Kemudian membaca Al-Quran. Dibiasakan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Selain lidah kita nanti juga akan dihisap mendapatkan kebaikan di akhirat, kita juga akan mendapatkan di dunia ini 1 huruf ketika membaca Al-Quran 10 kebaikan. 1 huruf, Nak. Dan kata Rasulullah, alif lam mim, itu bukan 1 huruf, melainkan 3 huruf. Bayangkan itu, ketika kita mengucapkan itu dengan niat yang ikhlas, kita dapat 30 kebaikan. Gitu, ya. Jadi dibiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, membaca Al-Quran, kemudian menuntut ilmu. Dalam artian ketika menuntut ilmu pastilah kita bertanya, kemudian menyampaikan kepada yang lain, gitu. Nah, di anggota badan lebih banyak lagi, ada 40 cabang yang harus dibuktikan oleh anggota badan. Sholat, puasa, haji, berjihad, berbakti kepada kedua orang tua. Ya,
buktikan. Nah, inilah adalah syu'abul iman, cabang keimanan. Paham? Ada yang mau bertanya? Dah, baik. Masuk kita ke tanda-tanda orang yang beriman. Siapa yang mau menjelaskan? Tanda-tanda orang yang beriman itu seperti apa? Yuk. Yang mau menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman? Ayo. Ayo acungkan tangan, jelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Satu saja. Silahkan. Siapa namanya? Salwa, silahkan Salwa. Tanda-tandanya rajin membaca Al-Quran, menjauhi maksiat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, rajin beribadah dan berdoa. Iya, baik, bagus. Satu yang Ibu minta, 5 dijawab. Ya, makasih Salwa. Baik. Tanda-tanda orang yang beriman, rajin membaca Al-Quran. Ada satu percakapan Umar bin Khattab, bukan satu percakapan, nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar radhiyallahu an, jika kita merasa bosan membaca Al-Quran, maka Allah sudah cabut kenikmatan dari hati kita membaca Al-Quran, karena ada satu maksiat yang dilakukan. Ibu lagi, nasihat dari Umar bin Khattab, barang siapa yang bosan, lelah dengan membaca Al-Quran, karena hatinya sudah dicabut kenikmatan dari membaca Al-Quran, karena ada satu maksiat yang dia lakukan. Anak-anak sekalian, ketika kita melakukan maksiat, maka Allah mencabut nikmat, sesuatu kenikmatan yang seharusnya kita nikmatin, gitu. Seperti sholat. Kalau orang yang senantiasa beramal sholih, maka dia akan bisa menikmati sholat. Ada ketenangan ketika melakukan sholat. Ada keteduhan yang dia dapatkan ketika melaksanakan sholat. Dia merasakan penat dalam melakukan aktivitas dunia. Ketika sholat, dia mendapatkan ketenangan. Nah, bagi orang yang terbiasa melakukan maksiat, dia merasa melakukan sholat itu adalah suatu hal yang berat. Suatu hal yang berat, kemudian dalam hal pelaksanaannya, ketika melaksanakannya juga tidak merasa apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika kita merasakan seperti itu, maka bermuhasabahlah, evaluasi diri kita. Berarti ada satu maksiat yang saya lakukan, sehingga saya tidak bisa menikmati ibadah ini. Gitu. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita merasa bosan, terus baca. Gitu. Dan itu adalah salah satu tanda orang yang beriman. Yang kedua tadi ada apa yang disampaikan oleh Salwa? Yang kedua, menjauhi maksiat. Ada enggak manusia yang tidak pernah berbuat maksiat? Enggak. Ya, karena kita manusia, bukan malaikat. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat. Kita adalah manusia yang pasti pernah berbuat salah, berbuat maksiat. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, cepat untuk memperbaiki diri. Jadi tidak berlama-lama dalam hal maksiat, gitu. Misalnya orang tua menyuruh kita minta tolong bantuan kita, misalnya mencuci piring. Putri, ibu minta tolong, ibu minta bantuannya untuk cuci piring ini. Enggak bu, enggak mau, lagi malas. Saya masih punya banyak kerjaan, masih banyak tugas yang belum selesai. Nah, sebagai ibu pengen bantuan, tapi karena anaknya sudah menolak, ada sedikit kecewa. Nah, Putri setelah itu tidak lama kemudian menyadari kesalahannya karena telah menolak permintaan orang tua. Padahal masih bisa untuk membantunya, gitu. Masih bisa berusaha untuk membantunya.
Nah, karena dia menyadari itu satu kesalahan, maka dia berusaha untuk memperbaikinya. Dengan cara apa? Meminta maaf kepada kedua orang tua. Meminta maaf kepada kedua orang tua dan memperbaikinya. Gitu. Berusaha berjanji jika orang tua meminta bantuan, maka dia akan segera melakukannya. Nah, itu adalah cara bertaubat. Menyesali, berjanji tidak akan mengulanginya. Gitu. Kemudian memperbaikinya dengan cara apa? Ya, rajin membantu orang tua. Ya, berusaha untuk meninggalkan maksiat. Makanya Nina tadi di sini kan ada 30 cabang ya. Salah satunya sabar. Sabar itu nak gampang-gampang susah. Sabar itu gampang-gampang susah. Sabar ada 3 macam. Pertama, sabar dalam hal ujian. Kedua, sabar dalam menjalankan perintah. Ketiga, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi kita harus sabar ketika ada godaan, ketika banyak godaan yang masuk ke telinga kita, yang ada di hadapan kita. Kita harus bersabar untuk menahan diri. Ketika mau sholat banyak nggak godaannya? Banyak. Ketika mau belajar banyak nggak godaannya? Apalagi mau belajar ya. Ketika mau apa lagi yang banyak godaannya? Siapa namanya yang di sana? Siapa namanya nak ya? Kapi. Dalam hal ibadah apa yang banyak godaannya yang pernah Kapi rasakan? Sholat. Selain itu apa lagi? Apa? Puasa. Puasa juga banyak godaannya. Contohnya apa? Ya pengen makan gitu, lapar, sabar menahan lapar, itu juga godaan kan? Ya, kayak gitu. Jadi dan sabar ini tidak ada nilai batas pahalanya, nah. Tidak ada nilai batas pahalanya. Yang nanti ini saking besarnya nilai sabar ini, sampai-sampai timbangan nanti di yaumul mizan tidak bisa menampungnya. Karena sabar itu tidak mudah, perlu perjuangan. Ada 3 pahala ada 3 pahala, ibu lupa dalam sebuah hadis, ada 3 pahala yang sampai timbangan di yaumul mizan nanti tidak sanggup untuk menimbangnya, saking besarnya pahala yang didapatkan dari sabar ini. Sabar, memaafkan satu lagi. Sabar memaafkan satu lagi, Bu lupa. Sabar memaafkan juga. Besar sekali pahalanya. Ya. Nah, ini. Jadi, tadi pertama tanda-tanda orang yang beriman itu selalu membaca Al-Qur'an, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang sholih. Anandaku sekalian, kita harus berkumpul dengan orang-orang sholih, tapi juga bukan berarti kita menjauhi orang-orang yang yang masih belum diberikan hidayah. Kita boleh berteman dengan mereka, asalkan dalam rangka untuk mengajak mereka dalam kebaikan, gitu. Bukan sebaliknya. Jangan sampai niat kita mau mengajak mereka ke dalam kebaikan, tapi kita yang terseret, gitu. Jangan sampai. Makanya kuatkan dulu keimanan kita, kuatkan dulu diri kita, barulah bergabung dengan mereka, gitu. Ya, yang keempat, apalagi? Rajin beribadah dan berdoa. Ya, rajin beribadah dan berdoa. Ya pasti itu tanda-tanda orang yang beriman. Apalagi berdoa, nak. Berdoa itu adalah senjata seorang muslim, senjata seorang mukmin, kekuatan kita itu. Jadi saya sampai lelah untuk berdoa. Masih ingat Nabi apa yang sampai tuanya dia berdoa, meskipun dalam pandangan manusia dia tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Nabi apa itu? Nabi apa yang sampai sudah tua, sampai umur 80 tahun dia masih terus berdoa mau minta keturunan. Nabi apa?
Apa Yogi? Nabi apa nak? Engkau Nabi apa? Ada yang pernah dengar itu? Nah, Nabi apa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib nak? Ayub. Bukan. Oh, bukan. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nak. Silahkan dilihat nanti riwayat Nabi Zakaria itu. Jadi dia tidak lelah meskipun dalam pandangan manusia dia tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan karena sudah tua, sudah lanjut usia. Tapi tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Terus berdoa. Nah, kalaupun tidak dikabulkan di dunia ini, maka kita mendapatkan kebaikan dan nanti di akhirat kita juga akan mendapatkan kebaikan. Jadi jangan berputus asa. Jadi jangan beranggapan, buat apa saya berdoa? Nggak akan dikabulkan kok itu. Jangan beranggapan seperti itu. Ketika kita menganggap seperti itu, berarti kita meragukan tanda-tanda kekuasaan Allah, kemampuan Allah kita ragukan. Auzubillahi min dzalik. Kemudian ada kemungkinan ketika kita meminta sesuatu, kalau Allah kabulkan, berarti itu baik kepada kita. Jika tidak Allah kabulkan, Allah ganti dengan yang lain, gitu. Lebih baik. Karena Allah yang lebih tahu, yang maha tahu apa yang bagus, apa yang baik buat kita. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap Allah. Tetap jaga prasangka baik. Ya. Apa hikmahnya dari pembelajaran ini? Baik, ini sudah kita bahas. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman sudah kita bahas. Nah, apa hikmahnya yang kalian dapatkan setelah mempelajari Syu'abul Iman ini? Siapa yang mau menjelaskan? Bu, saya setelah mempelajari Syu'abul Iman ini, keimanan saya makin bertambah. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Jangan lagi dijelaskan yang Ibu sampaikan tadi. Yuk. Ayo. Ayo. Salwa lagi. Salwa yang sudah berani untuk keluar dari rasa takut. Tahu nggak nak? Sesuatu yang menakutkan kita itu kalau kita sudah keluar dari situ lega rasanya. Yakin nggak itu? Kalau kita sudah keluar dari rasa takut, lega rasanya. Meskipun apa yang dipikirkan orang lain tentang kita berbeda gitu, biarin saja. Yang penting kita sudah keluar dari rasa takut. Silakan Salwa. Setelah mempelajari Syu'abul Iman, saya tahu apa yang harus saya lakukan
Jadi Raffi yang sana ya? Rifki yang ini? Ya baik. Raffi mau membantu menjawab pertanyaannya Yogi? Oh yang depan Rifki siapa namanya? Revan. Van mau membantu? Oh iya ini Revan. Silakan. Van bantu temannya. Pertanyaan siapa ya tadi ya? Pertanyaannya Yogi. Nah silakan jawab. Berarti nggak yakin dengan jawabannya? Yang pasti jawabannya. Ada atau enggak? Ada. Kenapa harus ada? Setiap manusia mempunyai kekurangannya. Bukan belum ada, aku nggak ada batas. Baik, pahalanya yang tidak ada batasnya. Nah, Itu pahalanya yang tidak ada batasnya. Baik, betul. Sebenarnya gini, setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda ya, kemampuan yang berbeda, terutama dalam hal sabar. Setiap manusia punya kemampuan yang berbeda, terutama dalam hal sabar. Sejauh mana dia mampu menahan diri, maka kan berbeda antara satu dengan yang lain. Makin kuat dia bisa menahan sabar, maka makin banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi dalam Islam ada batasan dalam hal membalas. Misalnya gini, kalau sabar dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tidak ada ininya ya, tidak ada batasannya ya. Tapi misalnya ada orang yang misalnya menzalimi kita, ada nggak batasan sabarnya Bu? Ada. Batasan sabarnya di mana kita boleh memberikan balasan. Kalau misalnya kita tidak membalas, itu lebih baik. Tapi kalau kita ingin membalas, hilangkan dulu rasa marah, hilangkan dulu rasa dendam, dan kita memberikan balasan itu dalam rangka memberikan pelajaran kepada dia agar dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Gitu. Sampai di mana batasannya Bu? Ketika dia misalnya memukul kita, maka balaslah dengan hal yang sama, bukan lebih. Paham? Ya. Ketika dia memukul kita sekali, jangan dipukul 2 kali. Itu mah berlebihan namanya. Ketika dia mengatakan kita maaf, dia mengatakan kita monyet. Monyet kamu, kata dia. Kamu monyet, apa lagi? Dengan kata-kata yang kotor ditambahi lagi. Monyet, anjing, apa lagi? Babi, goblok. Sudah berlebihan. Tidak boleh. Kalau sebenarnya jangan dibalas, ya. Tapi kalau niatnya dalam rangka untuk memberikan pelajaran, boleh. Tapi dengan hal yang sama, setimpal. misalkan dia bilang anjing, aku juga harus bilang anjing. Kenapa? Aku bilang anjing misalkan dia bilang anjing, aku juga harus bilang anjing. Iya boleh, boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan, jika kamu mampu menahan sabar, tidak membalasnya, itu lebih baik. Boleh nggak dibalas lagi dengan hal yang sama? Boleh, dalam rangka memberikan pelajaran kepada dia agar dia mikir. Misalnya aku tuh bisa jelek sebenarnya, kamu anjing, gitu. Jadi dia mikir, kalau yang dia ucapkan itu tidak bagus, gitu. Paham? Baik, Ibu lupa Quran surah 44:1. Mana ya? Ada yang bawa Al-Quran terjemahan, ini nggak ada Al-Quran terjemahan Ibu. 4142. Coba Ibu mau lihat, ada yang jelas, ada satu yang kita boleh membalas, tapi dengan hal yang setimpal. Itu Quran surah 40.
Itu saja ya mengenai syu'abul iman. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke menghindari perbuatan? Nih, ini sebenarnya materi kita, cuman karena kemarin ibu lagi vaksin jadi ibu tidak masuk. Harusnya minggu kemarin ibu menjelaskan yang syu'abul iman. Menghindari perilaku foya-foya. Kemudian sum'ah, kemudian takabur dan hasad. Menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Lanjut kita ke materi berikutnya. Kompetensi dasar yang berikutnya adalah pertama kalian mengetahui. Pertama kita dengan pembelajaran ini kita berharap kita paham makna perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Dan dari pembelajaran ini kita berharap kita mampu untuk mengetahui apa manfaat dari menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ketiga, dari pembelajaran ini kita mampu untuk mengamalkan untuk bisa menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ya. Nah, kita mampu untuk menghindarinya. Ini tujuan dari pembelajaran kali ini. Metode dalam pembelajaran materi ini kita pakai diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok. Kalian teh ada berapa orang? 36 ya? 36? Oh 35, satu udah keluar ya. Rian ya? Kenapa Rian keluar? Kenapa Yogi? Hah? Udah nikah Riannya? Rian kelas 10 bukan? Oh hebat. Orang mana? Ki? Dago. Sini? Dago pojok? Kenapa?
kelompok 3 pasti kurang 5. Nanti gabung dengan teman yang beda ya. Baik, silakan hitung 1 sampai 3 dari sini. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.